Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah ya. Jadi tetap mencuci tangan, menjaga jarak dan tetap memakai masker agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Pada hari ini kita masuk pertemuan kelima dengan materi bagaimana sistem kebudayaan dari kerajaan maritim di Indonesia. Seperti apa itu? Mari kita bahas dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia yang berkembang pada abad ke-6 Masehi. Dalam sistem kebudayaan Kerajaan Kutai itu ada yang dikenal dengan upacara Pratyastoma, yaitu pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Pada awalnya pemberkatan ini dipimpin oleh Brahmana yang berasal dari bangsa India. Akan tetapi sejak kepemimpinan Raja Mulawarman itu sudah dipimpin oleh Brahmana yang berasal dari bangsa Indonesia. Dengan adanya Brahmana yang berasal dari bangsa Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual bangsa Indonesia itu sudah mengalami perubahan atau kemajuan, terutama dalam penguasaan bahasa Sangsekerta. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga merupakan pusat agama Buddha di Jawa dengan ajaran Buddha Hinayana. Masyarakatnya hidup dengan teratur di bawah kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Adapun peninggalan kebudayaan Kalingga yakni Candi Angin dan Bubrah. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Kediri. Pada masa Kerajaan Kediri, karya sastra berkembang pesat. Hal ini dikarenakan raja-raja sangat memperhatikan kemajuan budaya. Karya sastra yang berkembang antaranya Kitab Smaradana, Lubdaka, dan Werta Sancaya. Adapun isi dari kitab-kitab tersebut adalah Kitab Smaradana bercerita tentang sepasang suami istri Smara dan Rati menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Smara dan Rati kena kutuk dan mati terbakar oleh api karena kesaktian Dewa Siwa. Selanjutnya, Kitab Lubdaka bercerita tentang seorang pemburu yang bernama Lubdaka. Ia sudah banyak membunuh, namun pada suatu saat ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga rohnya yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Dan yang terakhir, Kitab Werta Sancaya bercerita tentang kemenangan Pandawa atas Kurawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Janggala. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Sriwijaya. Salah satu tahap penting dalam kebudayaan Sriwijaya adalah penggunaan bahasa Melayu. Pada abad ke-7, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi dari Kerajaan Sriwijaya. Adapun beberapa warisan kebudayaan Kerajaan Sriwijaya yang masih ada dan terkenal saat ini, salah satunya adalah Candi Muara Takus. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Singasari. Sistem kebudayaan Singasari berkembang pesat pada seni pahat dan sastra. Pada seni sastra, yakni banyak karya sastra yang ditulis oleh para penulis istana, salah satunya adalah para raton. Pada seni pahat, masyarakat ahli dalam membuat batu untuk membangun candi. Candi yang dibangun antaranya Candi Kidal, Jago, dan Singasari. Selain candi, masyarakat juga pandai membuat seni patung. Salah satu hasil karya adalah patung Kendedes yang mereka percaya perwujudan dari Dewi Prajana Paramita dan patung Joko Jolok perwujudan Kertanegara. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sangat memperhatikan perkembangan kebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan banyak para pujangga menulis karya sastra yang melukiskan kehidupan masyarakat Majapahit.
Karya-karya itu antaranya ada kitab Nagara Kertagama yang bercerita tentang kisah Majapahit dan wilayah jajahannya yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kemudian ada kitab Sutasoma bercerita tentang kerukunan hidup beragama yang ditulis oleh Empu Tantular. Dalam kitab ini terdapat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Maura yang kemudian dipakai menjadi semboyan NKRI, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetap satu. Jadi kita meski banyak berbeda agama tapi tetap satu ya dalam wilayah NKRI. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno memiliki kepercayaan Hindu dan Buddha. Hal ini dikarenakan dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Masyarakatnya mengembangkan seni sastra, antaranya Kakawin Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa bercerita tentang raksasa yang bernama Niwata Kawaca yang ingin menikahi seorang bidadari bernama Dewi Supraba. Adapun warisan kebudayaan Kerajaan Mataram kuno yang ada saat ini antaranya Candi Borobudur dan Prambanan. Sistem kebudayaan dari Kerajaan Tarumanegara. Masyarakat Tarumanegara dikenal memiliki hasil kebudayaan yang tinggi, yakni menguasai teknik penulisan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta yang terdapat pada prasasti. Adapun Kerajaan Tarumanegara meninggalkan warisan kebudayaan yang bisa dilihat sampai saat ini, yakni Candi Jiwa dan Blandongan yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Itulah penjelasan tentang bagaimana sistem kebudayaan kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Sekarang silakan kalian membuka Google Classroom untuk mengetahui apa langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan setelah menyimak video pembelajaran. Jalan-jalan ke rumah Ibu Paramita. Pulangnya singgah ke Alfamart. Jangan bodoh karena corona, tetaplah belajar agar menjadi anak yang smart. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.